Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah 40 hari kita berpantang dan berpuasa untuk mempersiapkan diri kita, dan hari ini maka tibalah saatnya, ya, saat yang ditunggu-tunggu untuk kita raihkan setelah kita mempersiapkan diri. Hari ini, pada malam ini bermula Triduum Paskah. Dan Triduum adalah perayaan yang berlangsung selama 3 hari. Dan kalau saudara dan saudari menyadari ataupun saya peringatkan saudara dan saudari untuk mengingati bahwa pada mula perayaan Paskah tadi, kita memulakan perayaan Paskah seperti biasa, dengan tanda salib, dan kemudian dengan pembukaan, dan pembacaan, dan homili, dan sebagainya. Tetapi, kamu lihat nanti, apabila kita mengakhiri perayaan pada hari ini, tidak ada pemberkatan. Tidak ada pemberkatan. Father tidak akan berkat kamu, dan Father tidak akan suruh kamu pulanglah dalam damai Kristus. Kenapa? Karena perayaan kita belum selesai. Karena perayaan kita belum selesai dan akan disambung pada hari esok, Jumat Agung, sama juga kita tidak akan memulakan perayaan Jumat Agung kita dengan tanda salib ataupun penutupan upacara. Dan kemudian pada hari Paskah, malam Paskah, kita akan memulakan perayaan ya dengan tidak ada pembukaan seperti misa biasa. Hanya pada akhir perayaan malam Paskah barulah ada pemberkatan, barulah Pada akan berkata kepada umat semua, pergilah dalam damai Kristus. Karena seperti yang saya katakan tadi, Triduum Paskah adalah perayaan yang berlangsung selama 3 hari, ya, 3 hari. Dan berarti dalam 3 hari ini adalah satu perayaan misa. Perayaan misa yang berlangsung selama 3 hari, ya. Dan perayaan pada hari ini, ya, perayaan pada hari ini adalah satu perayaan yang begitu unik sekali. Karena kalau pada masa-masa biasa, pada tahun-tahun yang lalu, kita akan ada upacara pembasuhan kaki. Tetapi oleh karena kita tidak dibenarkan, sebab itu kita tidak ada upacara pembasuhan kaki. Tetapi message adalah sama. Dan hari ini kita ada 3 message utama yang kita yang akan kita dengar. 3 message utama. Hari ini kita memperingati perayaan malam Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ya, makan bersama dengan murid-muridnya. Dan dalam perayaan seperti ini sudah dilangsungkan oleh umat-umat Israel, ya, umat-umat Israel selama turun-temurun, ya, karena ini adalah memperingatkan mereka kepada pembebasan daripada perbudakan di Mesir. Kita tahu umat-umat Israel, ya, mereka berada di Mesir selama 400 tahun dan kemudian mereka ditindas dan Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian. Itulah sebab dia dalam pembacaan pertama memperingatkan kita apa yang telah diarahkan oleh Tuhan kepada Musa pada malam sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir. Tuhan mengarahkan mereka untuk menyembelih domba ataupun kambing yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Dan darah daripada domba ataupun kambing itu
taruhkan di atas pintu, palang pintu, ya. Karena pada malam itu malaikat maut akan melintasi, ya, kawasan tempat itu, ya, di seluruh Mesir. Dan apabila malaikat maut melihat ada darah, ada tanda darah daripada domba di atas palang pintu itu, maka malaikat maut itu akan melintasi mereka dan mereka tidak akan mati. Dan bagi orang-orang Israel, apa yang berlaku? Anak pertama mereka mati, akan mati. Jadi kita melihat di sana Allah menyelamatkan umat Israel apabila melihat darah domba itu. Dan mereka tidak mati. Dan mereka merayakan ini turun-temurun, ya. Apabila mereka sudah keluar daripada tanah Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian, dan sehinggalah pada masa Yesus mereka merayakan, ya. Perayaan malam ini merupakan perayaan yang begitu penting sekali. Mereka akan berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan akan menceritakan apa yang telah nenek moyang mereka lalui. Supaya ingatan itu tetap berterusan. Supaya cerita tentang penyelamatan, tentang karya-karya Tuhan itu diceritakan kepada generasi muda. Dan mereka akan meneruskan cerita itu, penyelamatan itu kepada keturunan mereka. Karena Tuhan mau mereka memperingati ini. Tidak melupakan sama sekali karya-karya Tuhan, karya penyelamatan Tuhan. Dan kita melihat pembacaan kedua yang diambil daripada Santo Paulus yang menceritakan tentang apa yang berlaku pada malam Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan bahagi-bahagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan begitu juga dia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku, perjanjian baru untuk penghapusan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sama seperti orang-orang Israel tidak melupakan apa yang berlaku di Mesir. Tuhan peringatkan mereka untuk tidak melupakan. Lakukanlah ini turun-temurun. Dan begitu juga Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tetapi, apa yang penting harus kita ingat? Domba yang disembelih dan darahnya diletakkan di atas pintu rumah orang-orang Israel sewaktu di Mesir. Darah domba itu menyelamatkan mereka. Dan Yesuslah domba yang dikorbankan itu. Darah Yesuslah yang menyelamatkan manusia. Kamu dan saya pada hari ini. Sama seperti darah domba yang menyelamatkan umat-umat Israel, darah Yesus Kristus menyelamatkan kita pada hari ini. Karena Yesuslah domba yang dikorbankan. Karena Yesuslah domba yang tidak bercacat celah itu. Sewaktu mereka berada di Mesir, Tuhan mengarahkan Musa untuk memakan isi kambing ataupun domba itu. Dan begitulah Yesus memberikan tubuhnya kepada kita untuk kita makan. Memberikan darahnya untuk menyucikan kita. Untuk menyucikan kita daripada dosa-dosa kita supaya kita mendapat hidup. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita tidak masuk kepada kematian kekal. Dan supaya kita mendapat hidup. Kemudian di dalam pembacaan Injil pada hari ini. Pembacaan Injil pada hari ini berbeza daripada Injil yang lain, 3 Injil yang lain. Injil Yohanes menceritakan
bukan tentang pada malam perjamuan, tentang mereka Yesus memberikan roti dan memberikan cawan. Tetapi Santo Yohanes menceritakan tentang apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Karena apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah sangat penting untuk murid-murid Yesus supaya lebih memahami akan siapa Yesus Kristus. Dan untuk kita, supaya kita lebih paham siapakah kita yang mengimani dia, yang mengikuti dia. Pada malam perjamuan terakhir Yesus telah menginstitusikan, telah memulakan ya perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini bermula daripada malam perjamuan terakhir Yesus. Bila Yesus membagi-bagikan roti, memberikan kepada murid-muridnya, memberikan cawan dan minum oleh murid-muridnya, tubuh dan darah Kristus. Dan inilah yang kita rayakan setiap minggu, setiap kali kita merayakan Misa Kudus. Yesus menginstitusikan sakramen Ekaristi. Pada malam perjamuan terakhir juga Yesus menginstitusikan satu lagi sakramen. Jadi pada malam perjamuan terakhir Yesus menginstitusikan, memulakan 2 sakramen. Apalagi yang satu? Yang kedua adalah imamat, kepadrian. Karena kalau tanpa padri tidak ada perayaan Ekaristi. Tanpa padri yang diinstitusikan pada pelayanan kepadrian, maka tidak ada perayaan Ekaristi. Jadi pada malam perjamuan terakhir Yesus telah memulakan ya Ekaristi dan juga sakramen kepadrian. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan satu pengajaran yang sangat penting, yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya? Untuk membasuh kaki, ya, untuk membasuh kaki adalah satu perkara yang paling hina, yang hanya dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Dan kita tahu, ya, keadaan di tempat Yesus yang lebih banyak padang gurun. Jadi kita tahu macam mana kotor itu kaki derang, Pak. Berabuk, ya, berdebu, kotor. Dan untuk pergi rumah mesti ada orang yang tolong dia cuci kaki. Jadi sebelum Yesus memulakan ya perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, Injil kasih tahu sama kita. Yesus mengambil air. Dia buka dia punya baju lapisan luar dan dia ikat itu tualak di pinggang dia. Dan dia mengambil air dan membasuh kaki murid-murid dia. Dan mengelap kaki murid-murid dia dengan tualak. Perkara yang hanya dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Karena sesungguhnya kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk melayani. Untuk menjadi hamba. Malah mati demi untuk memberikan hidup. Dan apabila Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sekali-kali kau tidak akan membasuh kakiku. Yesus berkata, kau tidak paham apa yang saya lakukan sekarang. Tetapi kalau saya tidak membasuh kaki kau, kau tidak ada kaitan sama saya. Apa artinya ini, saudara dan saudari? Petrus tidak memahami kenapa Yesus membasuh kaki dia. Tapi Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada kita pada hari ini, bahwa untuk mengikuti Yesus, untuk mengimani dia, adalah untuk menjadi hamba pada satu sama yang lain. Sama seperti Yesus yang tidak mementingkan diri dia. Sungguh pun dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, tetapi dia menjadi hamba demi
cinta kasihnya. Dia menjadi hamba dan melayani. Itulah yang Yesus mau murid-murid dia contohi. Yang dia mau murid-murid dia ikuti. Dan dia mau kita ikuti pada hari ini. Dia mau kita mengikuti dia untuk menjadi hamba dan untuk melayani satu sama yang lain. Dan selagi kita tidak menjadi hamba, selagi kita tidak melayani satu sama yang lain, kita tidak ada kaitan sama Yesus. Karena inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Kalau saya tidak mencuci kaki kau, kau tidak ada kaitan sama saya. Kalau kau tidak mengikuti apa yang saya buat, kau tidak ada kaitan sama saya. Kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, kita tidak ada kaitan sama dia. Satu message yang begitu mendalam sekali. Satu message yang begitu susah sekali untuk mau ikut. Tetapi kita mengakui, kita mengasihi dia. Sama seperti Petrus, karakter Petrus adalah seorang yang terus terang, Pak. Dia tuh lurus, Pak. Apabila dia melihat Yesus mau cuci kaki dia bilang jangan. Tapi Yesus bilang, saya mesti mau cuci kaki kau. Apabila Yesus mau kena tangkap, dia tarik pisau, dia potong tuh telinga. Itu salah satu orang askar. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudari, Yesus melihat jauh ke dalam diri Petrus dan murid-murid yang lain. Yesus tidak melihat Petrus hanya sebagai penjala ikan. Yesus tidak melihat Lukas sebagai pemungut cukai. Yesus tidak melihat kita sebagai kita pada hari ini. Tapi Yesus melihat potensi yang ada dalam diri kita. Potensi yang ada dalam diri kamu. Bahwa potensi kamu adalah dapat mengasihi dia. Potensi setiap kita adalah dapat mengasihi dia dengan lebih sungguh. Sebab itulah, sungguh pun Petrus dan murid-murid yang lain seringkali mengecewakan Yesus. Tapi Yesus memberikan kepercayaan. Kepercayaannya kepada murid-muridnya ini. Dan akhirnya apabila Petrus dan murid-murid yang lain memahami kenapa Yesus mencuci kaki di orang. Kenapa Yesus harus mati? Dan akhirnya mereka sendiri sanggup untuk merendahkan diri. Sanggup untuk mengikut jalan yang Yesus telah lalui. Untuk sengsara dan mati. Maka hari ini saudara-saudari, kita juga dipanggil. Ya, kita juga dicabar. Kalau kita mengasihi Yesus, adakah saya telah sanggup untuk mencuci kaki satu sama yang lain? Kalau sungguh saya mengakui dia adalah Tuhan, Juru Selamat, adakah saya telah sungguh-sungguh mencintai dia? Mencintai dia dengan mendalami arti ekaristi. Mencintai dia dengan lebih mengasihi satu sama yang lain. Dan melihat potensi di dalam satu sama yang lain. Daripada mengadili mereka. Oleh itu saudara-saudari, apabila kita kembali ke rumah kita masing-masing pada hari ini, mungkin di dalam keluarga kita masing-masing, kita boleh inisiatif untuk memberikan komitmen kepada keluarga. Istri kepada suami, suami kepada istri, anak-anak kepada ibu bapak kepada anak-anak, menyatakan komitmen kamu untuk mengasihi mereka dengan lebih sungguh. Untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Untuk menerima kekurangan satu sama yang lain. Sebelum kita dapat keluar untuk mengasihi dan mengasihi dan melayani
jiran-jiran kita, orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita balik nanti, kita terus untuk merenung ya message yang disampaikan Yesus kepada kita pada malam ini.